Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast singkat by Sehat Makassar. Oke, agak kareba semuanya Sobat Sehat Makassar. Saya harap semua Sobat Sehat Makassar dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga dalam keadaan berbahagia. Oke, sebelum masuk pada podcast kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hashim Ramdhani selaku host pada podcast singkat by Sehat Makassar. Oke, saya akan memandu jalannya episode podcast kali ini. Tapi yang spesial pada episode kali ini yaitu saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya. Saya Muhammad Farid Erwan Pratamputra sebagai host untuk mendampingi Hasim dalam podcast singkat Makassar kali ini. Oke, terima kasih Fardika sudah mau mendampingi saya. Oke, kita mungkin bisa basa-basi dulu ini Fardika sebelum masuk ke tema. Boleh. Nah kan ini sudah akhir tahun ini Fardika. Sudah tanggal tanggal merah ini. Iya, sudah dekat liburan ini. Iya. Nah, rencananya ini Fardika liburan kemana ini? Bagusnya ke Bali sih. Ke Bali, waduh. Terlalu elit kayaknya ini. Yang jauh tuh. Mungkin circle-nya Fardika ini circle selebgram, TikToker semuanya. Jadi liburannya ke Bali. Kalau Hasim kemana? Oke, baru kamu bilang saya tidak mau tanya liburan kemana. Harus ditanya dong. Kalau saya lebih elit lagi. Di mana? Di Paris. Di Paris. Oke, bercanda. Oke, kalau saya rencananya liburan akhir tahun itu kalau bukan pulang kampung ya istirahat saja sih di kos. Ya, ini kan masih rencana. Di luar Makassar, Dik? Iya, kampung saya di luar Makassar. Iya. Kebetulan saya perantau lah, saya merantau di Makassar. Petualang berarti. Siap. Saya suka jalan-jalan sih. Naik motor berarti jalan kaki. Oh, tidak begitu. Oke, tadi Fardika bilang mau ke Bali sama teman-teman selebgramnya. Bukan selebgram juga. Siap. Mungkin sekaligus healing kayaknya Fardika Ya. healing juga karena sibuk kerja satu tahun ini jadi ingin refreshing lah. Refreshing. Biar tidak terlalu stres. Self reward. Ya. Kata anak Gen Z, Wih. self reward. Wis, ngeri. Oke, mungkin sudah ya basa-basinya Fardika. Oke, Fardika. Ya. Di episode kali ini kita mau bahas apa ini? Temanya apa ini? Pelayanan BPJS saat libur Natal dan Tahun Baru kayaknya bagus ini. Karena memang momentumnya ini libur Natal dan libur Tahun Baru juga. Iya. Oke, jadi mungkin bagusnya informasi yang bisa kita berikan kepada Sobat Sehat Makassar itu terkait yang kita rasakan sekarang. Ya. Nah, oke, jadi yang mau kita bahas pada saat ini yaitu layanan BPJS Kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru. Oke, mungkin kayaknya kurang seret kalau temanya cuma ini, Ji. Mungkin bisa ditambah lagi satu, Di. Oke. Karena kan tadi mungkin sempat dibahas karena mau keluar kota, saya juga mau pulang kampung. Oh iya, apalagi sekarang musim hujan tuh. Penyakit tidak ditahu ini. Oke, mungkin bagaimana kalau kita bahas juga terkait bagaimana cara mendapatkan layanan kesehatan di luar domisili terdaftar kita. Luar kota, Ki. Oke. Jadi kan ini sudah ada 2 garis besar tema yang kita bahas hari ini. Ya. Yang pertama tadi itu layanannya BPJS Kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru dan juga kalau di luar kota, kalau kita sakit bagaimana? Pelayanan kesehatan di luar domisili terdaftar. Oke, yang mana mau dibahas dulu pertama ini Fardika? Yang mana bagus di libur Natal barangkali. Oke, pelayanan BPJS pada libur Natal dan Tahun Baru. Oke. Pada tema yang pertama itu layanan BPJS Kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru. Nah, Fardika, kan pada libur Natal dan Tahun Baru ini tanggal merah toh? Iya, tanggal merah. Tentunya kan libur sama pegawai duta BPJS betul. Kesehatan libur. Nah, kalau misal ada kalau ada peserta BPJS Kesehatan yang mau misalnya mengurus sesuatu. Nah, kan sekarang bisa online. Online ya? Iya. Oke. Ada sekarang aplikasi Mobile JKN, ada Pandawa juga ada. Oke. Jadi untuk pelayanan yang sebenarnya itu didapatkan peserta di kantor cabang sama yang Mobile JKN? Bukan sama, tapi dia ada beberapa fitur yang Mobile JKN yang bisa mencakup kebutuhannya peserta. Seperti perubahan kelas bisa di Mobile JKN, perubahan vaskes bisa di Mobile JKN, ambil antrian dokter pun bisa di Mobile JKN. Oke. Jadi misalnya begini, kan biasa itu peserta lagi lowong atau apa, dia mau ganti vaskesnya.
Jadi tidak perlu lagi ke rumah sakit, ke BPJS Kesehatan. Iya, enggak perlu lagi, kan bisa mobil JKN langsung. Bisa diubah di situ. Oke. Di mobil JKN juga bisa lihat kartunya peserta. Jadi kan biasa hilang kartunya, dari kartu mau gak cetak deh. Nah, sekarang kan bisa di mobil JKN saya. Ya, itu banyak masalahnya juga. Temanku itu biasa tanya ke dia bilang, Asif, mau gak cetak kembali lagi kartu BPJS-ku? Di mana itu? Apa-apa berkas saya siapkan, bla bla bla, ambil ke gantrian atau apa segala macam. Ya. Nah, aku tanya nih, ternyata untuk kartu BPJS Kesehatan itu sudah tidak dicetak lagi fisiknya. Tidak lagi. Sekarang pakai kartu digital di mobil JKN. Oke. Ada aplikasi itu. Oke. Jadi kalau untuk peserta Sobat Sehat Makassar, peserta BPJS Kesehatan yang mau cetak yang mau lihat kartu, mendapatkan kartunya, bisa di aplikasi mobil JKN-nya. Jadi harus digital. Daftar sama login dulu ya aplikasi mobil JKN-nya. Kenapa sekarang pakai kartu digital? Karena kalau misalnya hilang kartu orang kan, susah lagi dicetak. Kalau di aplikasi mobil JKN biar umpamanya enggak diminta-minta, hilang HP tak, bisa login pakai HP lain, HP baru tak atau apa. Bisa dilihat lagi kartu digital sendiri. Data semua sama itu. Canggih mentom BPJS sekarang inovasinya ngeri. Oke. Nah, tadi sempat kita bahas mengenai perubahan kelas. Iya. Nah, saya dengar itu perubahan kelas itu tidak bisa selalu. Memang tidak bisa selalu. Ada batasnya. Ada batasnya. Kalau perubahan kelas itu misalnya kita terdaftar kelas 3 pada tahun ini, misalnya pada bulan 12 ini, nanti bisa berubahnya lagi di tahun depan. Bulan 12 lagi. Perubahan kelasnya naik kelas atau turun kelas begitu. Oke. Kalau kan tadi kita bahas mengenai kelas. Kalau Vaskes iya? Vaskes juga begitu, tapi dia 3 bulan, Ji. Misalnya kita Vaskesnya hari ini di Vaskes A. Terus, biasa mau ubah deh Vaskes B deh. Nggak cocok sama tempatnya atau bagaimana, atau jauh sekali kurasa. Tidak bisa? Itu tidak bisa, harus 3 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya tanggal 1 bulan 1, berarti tanggal 1 bulan 3? Iya, bulan 3. Oke. 3 bulan tuh nanginya. Tanggal 1 bulan 4 kayaknya. Tambah 3 dia. Iya, bulan 4. Itu kalau saya tanggal 1 bulan 3, 2 bulan, Ji. Iya, betul juga nih. Tanggal 1 ke Februari. Iya, 2 bulan, Ji. Berarti bulan 4. Oke, jadi bulan 4, tanggal 1 bulan 3 bulan lah. Oke, ini 3 bulan. Iya, di mobil JKN juga otomatis sih kalau misalnya kita sudah bisa rubah, nah bisa langsung diubah. Terbuka sendiri Ji fiturnya. Iya, kalau misalnya tidak nanti muncul di situ warningnya sampai tanggal berapa baru bisa diubah gitu. Lebih pintar mobil JKN daripada saya perasa. Oke. Nah, tadi Vaskes 3 bulan sekali, kelas 1 tahun sekali. Betul. Nah, ini kelas apakah wajib naik terus atau bisa diturun? Bisa turun juga. Tidak wajib naik. Tergantung dari kebutuhan dan kemampuannya kita gitu. Tidak ada paksanya. Nah, yang jadi pertanyaanku ini, kalau misalnya naik, apakah bisa langsung naik 2 kelas ataukah turun bisa langsung turun 2 kelas? Bisa. Oke, jadi misalnya kita saat ini tahun ini terdaftar kelas 3. Nah, tahun depan mau kelas 1. Bisa. Bisa begitu. Kan ini dibebaskan ke peserta tuh. Takutnya nanti ada paksaan atau apa, padahal tidak ya. Tidak ada kalau itu. Oke. Mungkin tadi sempat dibahas juga mobil JKN sama Pandawa. Pandawa belum dibahas ini. Misalnya kita bahas Pandawa saya di. Nah, kalau misalnya ini ada peserta yang mau mendaftar, baru mau jadi peserta BPJS, apakah bisa lewat Pandawa? Iya. Bisa lewat Pandawa langsung. Bercanggihnya nih sekarang. Iya, kan sekarang berkasnya di foto. Dulu di scan gitu ya berkasnya. Dulu kan apa? Harus pergi fotokopi KTP apa segala macam. Sekarang canggih bisa di-scan apa segala macam. Di-scan bisa aja. Oke. Mungkin terkait layanan BPJS Kesehatan, Sobat Sehat Makassar sudah jelas semua toh. Kalau misalnya kantor cabang tutup, kantor kabupaten tutup, MPP tutup, peserta tetap bisa mendapatkan layanan melalui aplikasi mobil JKN dan atau Pandawa. Oke, jadi apapun yang dibutuhkan peserta sudah disediakan misalnya sama BPJS Kesehatan, walaupun hari libur, walaupun duta BPJS Kesehatan itu libur juga. Oke, betul sekali. Oke, mungkin sudah bisa masuk ke tema yang kedua, Fardika. Tadi tema yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu menggunakan layanan kesehatan di luar domisili terdaftar. Oke. Nah, misalnya tadi nih kayak Fardika mau pergi Bali. Iya. Ngopi Bali. Vaskesku di Makassar. Iya, Vaskesnya pasti terdaftar di Makassar, toh? Iya. Oke. Misalnya kan ini musim hujan. Mana kalau tiba-tiba sakit Fardika di Bali itu? Apakah tetap bisa menggunakan BPJS Kesehatan atau harus kembali ke Makassar supaya dapat layanan kesehatan?
Tidak harus sih kembali ke Makassar, langsung di sana tuh. Kan bisa digunakan 3 kali pelayanan maksimalnya tiap bulannya. Oke, jadi kalau misalnya ini contohnya nih Fardika ke Bali. Nah, semoga tidak, misalnya semoga sehat terus. Cuman kan kita mau informasi ke peserta ini. Misalnya Fardika langsung kurang enak badan dan mau mendapatkan layanan kesehatan. Bisa itu di Bali? Bisa langsung di Balinya. Bisa di Bali. Nah, tapi katanya ada tadi batasannya. Batasannya 3 kali. 3 kali pelayanan. Maksudnya 3 kali pelayanan, misalnya kita datang ke Vaskes FKTP tak? Kayak ya, barang kurasain mau periksa deh. Nah, periksa di situ, tapi 3 kali pelayanan bisanya. Misalnya kita datang minggu ini 1 kali, minggu depan 1 kali, minggu depan 1 kali kayak gitu. Oke, siap. Oke. Jadi untuk Sobat Sehat Makassar terkait pelayanan kesehatan di luar kota atau di luar domisili itu bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Selama kepesertaan Sobat Sehat Makassar aktif dan memenuhi syarat, tetap bisa mendapatkan pelayanan. Nah, kalau misalnya kata itu kita berbicara terkait FKTP di fasilitas. Kalau misalnya gawat darurat, tetap bisa langsung toh. Kalau UGD langsung bisa walaupun dimanapun itu. Dimanapun. Asal di Indonesia ya nasional. Jadi kalau luar negeri tidak bisa? Belum bisa kalau luar negeri. Oke. Jadi itu ya Sobat Sehat Makassar. Kalau misalnya ada yang mau liburan atau healing, berpergian, intinya yang jauh dari kota domisilinya Sobat Sehat Makassar, tidak perlu khawatir kalau masalah kesehatan, karena dimanapun Sobat Sehat Makassar tetap di cover sama BPJS Kesehatan selama masih di Indonesia. Selama aktif juga pesertanya, karena nanti takutnya bilang saya tidak di cover, ternyata pesertanya tidak aktif. Jadi sebelum berpergian alangkah bagusnya disiapkan kepesertaan aktifnya, aktif atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya juga ini Fardika. Untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar domisili itu apa saja yang dibutuhkan? KTP bisa, ataupun di mobil JK juga bisa ini. Kan ada kartu tak langsung tuh. Terus kasih lihat saja ke aktif gini, kasih lihat saja ini kartuku. Iya. Ya biasa juga memang itu saya lihat di Instagram tuh konten-konten apa saya lihat. Kalau misalnya mau mendapatkan layanan kesehatan di luar kota itu cukup KTP saja. Betul. KTP atau mobil digital. Kan sekarang berbasis NIK sekarang. Iya benar sekali. Karena kan sekarang BPJS Kesehatan itu selalu berupaya atau berinovasi agar peserta ini mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mudah, cepat dan setara. Oke, siap. Seperti motonya BPJS Kesehatan ini mudah, cepat dan setara. Oke, Fardika. Tadi sudah pertama kita bahas terkait layanan BPJS Kesehatan di libur Natal dan Tahun Baru. Yang kedua kita bahas terkait layanan BPJS Kesehatan saat kita di luar domisili. Mungkin untuk Sobat Sehat Makassar yang memiliki pertanyaan terkait 2 tema ini semoga bisa terjawab dengan informasi yang dari saya, Hasim dan juga Fardika diberikan. Semoga Sobat Sehat Makassar bertambah lagi wawasannya terkait BPJS Kesehatan. Kalau misalnya masih ada ditanyakan bisa komen di bawah sini. Oke, siap. Tapi ada yang satu mau saya sampaikan ini Fardika. Kenapa ini podcast tidak pakai video? Ini inovasi baru aja, kita mau coba hal baru. Siap. Karena sudah berapa episode sebenarnya ini podcast Singkat by Sehat Makassar pakai video terus. Nah, kita mau baru. Kita mau coba pakai audio. Siap. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian ya Fardika. Tema yang cukup jelas kurasa tema yang disampaikan sudah jelas semua, sudah tersampaikan semua apa yang perlu disampaikan terkait layanan BPJS Kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru dan juga pelayanan kesehatan saat di luar domisili. Oke, mungkin sekian podcast Singkat by Sehat Makassar kali ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bisa doakan peserta. Semoga mudah ditangkap sama peserta BPJS. Dan juga semoga peserta BPJS itu sehat selalu lah sebenarnya. Dan selalu bahagia kan. Libur mini libur mini. Libur mini akhir tahun Semoga Sobat Sehat Makassar tetap sehat, tetap jaga kesehatannya, apalagi ini musim sekarang, musim hujan terus ini banjir di mana-mana, khususnya daerah Makassar ya. Sobat Sehat Makassar, terima kasih sudah mendengarkan podcast
kita pada hari ini cukup sekian. Semoga Oke, cukup sekian podcast singkat by Sehat Makassar pada episode kali ini. Ya. Untuk Sobat Sehat Makassar, selamat libur akhir tahun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.